Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama kuliah online bahasa Indonesia ini saya akan mengisinya dengan pengantar ya. Jadi saya tidak akan langsung membahas tentang materi-materi secara spesifik. Yang pasti pada pertemuan pertama ini saya akan memberi gambaran umum tentang pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Mudah-mudahan kondisi COVID ini bisa segera berlalu sehingga kita tidak perlu lagi berkuliah online ya. Karena kuliah online ini karena secara efektivitas sangat kurang efektif, juga menelan banyak biaya gitu ya, dan juga sangat menyusahkan gitu ya. Dari pengalaman yang sudah kuliah online ini memang sesuatu yang baru sehingga kita harus melakukan penyesuaian. Oke, dalam pertemuan pertama ini saya akan memberikan gambaran tentang apa itu bahasa secara umum, tentang materi-materi yang akan kita lewati selama 14 pertemuan gitu ya, dan juga bagaimana tata tertib kuliah online bahasa Indonesia, dan juga nanti ada juga saya jelaskan tentang bagaimana kriteria penilaian. Jadi goal dari kalian mengikuti mata kuliah adalah yang pertama mendapatkan ilmunya, yang kedua mendapatkan nilai, bonusnya adalah nilai gitu ya. Jadi nilai-nilai itu nanti didapat melalui beberapa kriteria yang akan saya jelaskan nanti. Oke, kita akan berbicara tentang bahasa gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang bahasa, yang terlintas dalam benak kita itu selalu begini, apa fungsinya gitu ya. Kita bertanya-tanya apa fungsinya kita belajar bahasa Indonesia, sedangkan sehari-hari kita sudah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar gitu ya. Bahkan sejak kecil kita sudah berbahasa Indonesia selain bahasa daerah kita atau bahasa ibu kita. Tapi yang jelas pembelajaran bahasa Indonesia merupakan pembelajaran mata kuliah yang memang diamanatkan oleh Undang-Undang Pendidikan, harus didapatkan oleh semua prodi atau jurusan. Artinya setiap prodi atau setiap jurusan itu selalu ada mata kuliah bahasa Indonesia gitu ya. Ini tidak terlepas dari fungsi bahasa itu sendiri ya, yang seperti saya katakan tadi, bahasa itu sangat sentral perannya, termasuk bahasa Indonesia itu ya, sangat sentral sekali perannya dalam kehidupan manusia. Kalau kita bicara secara spesifik, bahasa itu yang pertama sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Jadi yang membedakan manusia dengan hewan gitu ya, selain bentuknya, tapi yang paling pasti yang membedakan adalah kita manusia memiliki bahasa, sedangkan hewan tidak memiliki bahasa. Perbedaan ini juga sangat memberikan sumbangsih perbedaan yang sangat jelas ya antara manusia dengan hewan. Kalau manusia bisa berkembang, hewan berkembang dalam konsep fisik saja, tetapi secara cara hidup, cara berperilaku itu tetap ya tidak berkembang. Sedangkan manusia berkembang baik secara fisik maupun secara mental, secara perilaku itu berkembang ya. Coba bayangkan manusia bisa mengembangkan gaya arsitektur ya. Dulu kalau rumah orang zaman dulu, katakanlah zaman batu, rumahnya di dalam gua gitu ya. Sedangkan saat ini kita bisa melihat rumah yang megah gitu ya. Artinya manusia berkembang dari peradaban yang rendah ke peradaban yang tinggi. Itu salah satunya juga karena sumbangsih dari bahasa. Bahasa itu fungsinya seperti melemari es gitu ya. Dia mengawetkan segala hal. Artinya dari hal-hal yang dari masa lampau bisa awet sampai sekarang itu karena salah satunya karena bahasa. Misalnya kita bisa bisa masih mengenal cerita-cerita rakyat yang berasal dari abad ke-2 atau abad ke-10, itu kan sampai sekarang masih bisa kita dengarkan ceritanya, masih bisa kita
baca ceritanya itu karena adanya aspek bahasa. Bayangkan kalau tidak ada aspek bahasa, maka cerita-cerita lama, nilai-nilai lama, etika-etika lama atau ilmu-ilmu lama tidak akan bisa kita nikmati saat ini. Jadi bahasa itu mengawetkan, artinya dari masa lampau diawetkan sehingga bisa kita gunakan sampai saat ini. Itu bahasa fungsinya. Dengan demikian manusia bisa berkembang ya, manusia bisa berkembang karena adanya bahasa tadi. Ya, jadi bedanya manusia dengan makhluk hidup lainnya, manusia punya bahasa atau sistem simbol ya. Bahasa itu sistem simbol, artinya kita bisa berkembang karena kita memiliki bahasa, kita memiliki sistem simbol yang memungkinkan kita belajar dari kesalahan-kesalahan. Ya, kesalahan-kesalahan orang masa lalu bisa kita ketahui dari apa? Dari tulisan, dari cerita. Nah, tulisan dan cerita itu medianya apa? Bahasa. Kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh masa lalu kita hindari, tidak kita ulangi masa sekarang. Artinya manusia bisa belajar dari masa lalu karena ada aspek bahasa. Itu yang membedakan ya antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Kita mempunyai sistem bahasa yang memungkinkan kita untuk berkembang. Apakah ini nanti bisa berkembang lebih tinggi lagi? Bisa saja gitu ya. Kita terus berkembang karena kita punya aspek bahasa gitu ya. Yang kedua, kita bisa melihat bahasa sebagai sarana komunikasi yang menghubungkan antar individu ya, jelas ya. Artinya kita tidak akan bisa terhubung dengan sekitar kita tanpa ada aspek bahasa. Ketika kita berkomunikasi dengan teman, dengan orang tua, dengan dosen, dengan guru, dengan rekan kerja dan lain sebagainya, tentunya kita menggunakan aspek bahasa ya. Tidak mungkin kita ingin berkomunikasi lalu tidak menggunakan aspek bahasa. Diam gitu ya. Kalau kita diam saja, mana bisa orang mengetahui apa yang kita komunikasikan ya. Apa yang ada dalam pikiran kita itu bisa tersampaikan kepada orang lain karena ada aspek bahasa. Di sini kita melihat bahasa sebagai sarana komunikasi. Jadi interaksi sosial itu terbangun karena ada aspek bahasa. Itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada aspek bahasa, kecuali semua manusia bisa menggunakan ilmu ilmu teleportasi itu ya. Artinya kita tidak usah ngomong, itu orang sudah tahu gitu ya apa yang kita maksud ya. Tapi kan tidak seperti itu ya. Jadi manusia saling berinteraksi dengan menggunakan media bahasa. Lalu selanjutnya kita bisa melihat bahasa itu sebagai media pengejawantahan ide dan gagasan manusia gitu ya. Jadi mengapa manusia bisa berkembang, mengapa manusia bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa ya, karena dia bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya. Ide-ide dan gagasan itu diekspresikan melalui bahasa, ditulis dan diceritakan gitu ya. Ya, kalau seorang peneliti membuat sebuah penelitian, menulis sebuah penelitian itu dalam rangka mengekspresikan atau mengejawantahkan gagasannya. Sarananya apa? Medianya bahasa gitu ya. Lalu seorang dosen ingin mengajari peserta didiknya mengekspresikan gagasannya, menularkan ide-idenya dan gagasannya kepada mahasiswanya melalui aspek apa? Bahasa gitu ya. Tidak mungkin seorang dosen berdiri di depan kelas diam saja itu terus berharap mahasiswanya paham apa yang dia pikirkan. Tidak mungkin gitu ya. Jadi bahasa sangat penting untuk sarana mengekspresikan ide dan gagasan manusia. Nanti ketika kalian menulis skripsi pun itu juga salah satu bentuk kalian mengekspresikan ide atau gagasan gitu ya melalui bahasa tulis. Kalian menulis skripsi itu kan kalian punya pemikiran lalu kalian tuliskan di dalam bentuk bahasa ya. Jadi beberapa hal ini penting sekali diketahui supaya kita paham bahwa bahasa bukan sekedar hal remeh yang orang berpikir tidak perlu dipelajari. Banyak aspek-aspek bahasa yang bisa kita pelajari sehingga ketika kita sudah bisa mempelajarinya, diharapkan kita bisa berkomunikasi baik secara lisan maupun secara tulis itu dengan baik. Kalau secara lisan ini ya seperti saya ini ngomong gitu ya. Nah, kalau
dalam ragam tulis ya, nanti ketika kalian menulis karangan, menulis skripsi, menulis makalah, itu bahasa dalam ragam tulis. Jadi ada hal-hal yang bisa kalian pelajari dari aspek-aspek bahasa sehingga kalian bisa berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun secara tulis gitu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan mata kuliah bahasa Indonesia diajarkan di perguruan tinggi, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini ya. Tujuannya ada dua. Yang pertama, diharapkan mahasiswa memahami konsep-konsep bahasa tulis seperti tanda baca, kata, kalimat, dan paragraf. Ya, sebenarnya kalau kita bicara bahasa itu bisa bahasa tulis dan bisa bahasa lisan ya. Bahasa lisan itu bahasa yang orang ngomong gitu ya. Tapi kalau di FEBI ini khususnya untuk kalian ini yang ditekankan dalam ragam tulis. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia yang kalian terima ini menyiapkan kalian supaya kalian bisa menguasai bahasa dalam ragam tulis gitu ya. Jadi kalau ragam tulis, konsep-konsep bahasa yang kalian pelajari nanti seperti adanya tanda baca, pemilihan kata, menyusun kalimat, dari kalimat nanti disusun menjadi paragraf ya. Jadi aspek teoritis ini lebih ke aspek teoritis, meskipun nanti pada prakteknya ada latihan-latihan soal yang harus kalian kerjakan gitu ya. Jadi bagaimana tanda baca untuk kalimat ini atau kalimat yang itu berbeda-beda ya tanda bacanya, tergantung dari bentuknya. Jadi secara teoritis kalian akan belajar tentang hal-hal tersebut. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi khususnya di FEBI yaitu supaya mahasiswa mampu menulis karya tulis ilmiah sesuai dengan kaidah yang berlaku ya. Jadi kalau yang pertama tadi menguasai secara teoritis konsep-konsep bahasa, yang kedua ini sifatnya bersifat praktis, artinya kalian diharapkan bisa menulis dengan baik sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku. Jadi konsekuensi dari dua tujuan ini maka ya tadi kalian diharapkan mampu menguasai teori-teori atau bisa berpikir secara teoritis, tapi juga dituntut untuk bisa menghasilkan sebuah karya tulis. Jadi goalnya mata kuliah ini nanti selain pemahaman kalian juga ada karya tulis yang harus kalian buat. Jadi jangan mengeluh nanti kalau ada tugas menulis ya, menulis karangan ya, karena memang itu konsekuensi dari tujuan pembelajaran kita. Artinya ada karya tulis yang harus kalian buat ya, selain pemahaman tapi juga ada sisi praktisnya. Kalian harus bisa menulis karya tulis. Nanti akan saya jelaskan apa itu karya tulis, apa itu karya tulis ilmiah, ciri-cirinya seperti apa, bagaimana membuat kutipan dan lain sebagainya. Jadi dua ini tujuan mata kuliah bahasa Indonesia diajarkan di FEBI ya. Oke, merujuk pada tujuan mata kuliah pembelajaran mata kuliah di perguruan tinggi, maka ada tema-tema mata kuliah yang akan kalian dapatkan secara langsung ya dari saya, maupun nanti kalian bisa mencari sendiri gitu ya. Selama 14 pertemuan kita akan membahas tema-tema seperti pertama ciri-ciri bahasa, apa itu bahasa, apa ciri-cirinya gitu ya. Terus yang kedua kita akan bicara tentang sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Bagaimana sejarah awal mula munculnya bahasa Indonesia, bagaimana kedudukan bahasa Indonesia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa ini penting diajarkan? Sangat penting ya. Bagaimanapun juga kita harus paham tentang jati diri bangsa kita, termasuk tentang bahasanya itu ya. Nah, kalau dua hal ini, ciri-ciri bahasa dan sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia ini bersifat teoritis, artinya ini wawasan yang bisa kalian baca gitu ya, kalian cari referensi atau kalian mendengarkan penjelasan saya, ini bisa dipahami karena bersifat teoritis. Lalu yang ketiga kita akan belajar tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat menjadi PUEBI ya.
Jadi kalau dulu ada EYD, ejaan yang disempurnakan, tetapi saat ini yang berlaku adalah PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Apa itu PUEBI? Di dalam PUEBI nanti kita akan belajar tentang, misalnya salah satunya adalah bagaimana menggunakan huruf kapital yang tepat di dalam sebuah kalimat. Yang kita ketahui selama ini kalau di awal kalimat itu selalu harus huruf kapital. Lalu apalagi nama kota dan lain sebagainya, itu ya. Contoh apa yang ada di dalam PUEBI. Lalu tentang tanda baca gitu ya. Kalimat tanya harus menggunakan tanda tanya. Kalimat perintah menggunakan tanda seru. Tanda koma itu sebaiknya digunakan dalam situasi seperti apa. Tanda titik koma, tanda petik dua dan seterusnya. Itu termasuk ke dalam tanda baca. Dan juga kita nanti akan belajar tentang bagaimana menulis bilangan dan angka yang benar di dalam penggunaan kalimat gitu ya. Itu masuk ke dalam PUEBI. Lalu kita akan juga bicara tentang bagaimana menyusun kalimat yang efektif. Apa ciri-ciri kalimat yang efektif. Lalu dari kalimat kita susun menjadi paragraf. Bagaimana paragraf yang baik, koherensinya, kohesinya bagaimana. Lalu menggunakan kata hubung apa yang baik antar paragraf dan seterusnya. Lalu yang terakhir nanti kita akan bicara tentang karya tulis ilmiah ya. Jadi kalau ciri bahasa sampai paragraf itu nanti kalian dapatkan sampai sebelum UTS, artinya materi-materi tersebut akan keluar dalam UTS ya. Ciri bahasa, sejarah bahasa Indonesia, PUEBI, kalimat paragraf ini akan keluar saat UTS. Lalu setelah UTS materinya adalah tentang karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah itu apa, bagaimana menulis catatan kaki, bagaimana menyusun daftar pustaka, bagaimana membuat kutipan langsung dan tidak langsung, itu nanti setelah UTS. Dan itu akan menjadi materi soal-soal UAS ya. Jadi ini tema-tema yang akan kita pelajari bersama selama 1 semester. Lalu selanjutnya tentang kriteria penilaian ya. Yang pertama dari tugas ya, seperti yang saya katakan tadi, setiap materi ya itu kemungkinan atau saya pastikan pasti ada latihan soalnya. Jadi dari latihan-latihan soal itu dan tugas-tugas lainnya yang akan saya berikan nanti, saya mengambil itu porsinya 20% ya. Artinya jangan sampai terlewat satu tugas pun ya, karena porsinya 20% sendiri ya dari total nilai akhir itu ya. Jadi saya harapkan setiap ada latihan soal harus dikerjakan gitu ya, harus dikerjakan. Jangan sampai tidak mengerjakan. Lalu untuk UTS itu porsinya 35%. Yang sudah saya jelaskan tadi, UTS itu materinya tadi ya, dari ciri bahasa, kedudukan bahasa Indonesia, kalimat, paragraf itu ya. Itu materi-materi yang akan keluar saat UTS. Itu porsinya 35%. Lalu UAS ada 2, ada tes tulis dan juga membuat karangan. Saya ingatkan jangan sampai kalian mengesampingkan salah satu dari 2 hal ini, tes tulis dan juga tugas karangan ya. Saya ingatkan karena merujuk pada yang sudah mahasiswa meremehkan tugas karangan, merasa sudah ikut UAS lalu dia tidak mengumpulkan tugas karangan, maka nilainya yang harusnya mendapatkan A cuma dapat B minus karena porsinya besar sekali, yaitu 45%. Jadi saya katakan ya, UAS itu ada 2, tes tulis dan juga tugas karangan ya. Jadi saya ingatkan di awal supaya kalian nanti tidak meremehkan salah satunya, atau cuman mengumpulkan tugas karangan tetapi tidak mengikuti UAS, sama saja gitu ya. Nilainya akan berkurang sangat banyak. Jadi UAS itu ada tes tulis dan juga tugas karangan. Tes tulis itu berupa hal-hal teoritis, misalnya ciri-ciri karya ilmiah gitu ya. Apa yang disebut sebagai karya ilmiah harus objektif, misalnya seperti itu ya, teoritis. Nanti itu akan saya jelaskan dan itu akan keluar saat tes tulis UAS. Sedangkan tugas karangan itu nanti kita kembangkan dari peta konsep gitu ya. Tugas peta konsep kita kembangkan menjadi kerangka karangan, dari kerangka karangan kita kembangkan lagi menjadi karangan yang utuh, dan itu harus dikumpulkan ya. Jangan sampai tidak mengumpulkan, karena itu saya anggap juga sebagai akumulasi nilai UAS tugas karangan itu ya. Jadi jelas ya.
dari tugas-tugas latihan soal itu 20%, dari UTS 35%, dari UAS itu 45%. Oke, beberapa tata tertib kuliah online saya ya, ini bersifat tentatif ya, artinya bisa berubah sesuai kondisi atau bertambah sesuai kondisi. Yang pasti yang pertama, mahasiswa wajib mengisi daftar hadir di e-learning setiap minggu. Jangan sampai terlewat ya mengisi daftar hadir di e-learning. Usahakan setiap minggu harus mengunjungi e-learning. Di samping wajib melihat materi yang saya berikan baik berupa file maupun video, kalian juga harus mengisi daftar hadir ya. Usahakan seperti itu. Harus mengisi daftar hadir di e-learning. Jangan khawatir Pak susah masuknya dan lain sebagainya. Saya memberikan tenggat waktu ya, setiap minggunya kalian bisa mengisi daftar hadir itu mulai jam 7 pagi sampai jam 11 malam ya. Waktunya banyak sekali ya, jadi saya harap tidak ada alasan Pak susah sinyal Pak, dari pagi jam 7 sampai jam 11 malam tidak bisa terhubungan ya, kurang masuk akal gitu ya. Jadi usahakan kalau susah pagi ya nanti coba lagi nanti agak siang, kalau agak siang masih susah ya siang gitu, dan seterusnya ya, sampai kalian berhasil mengisi daftar hadir. Dan juga saya wajibkan setiap file, setiap materi, setiap video yang saya upload harus dibuka. Karena apa? Karena akan terlihat ya siapa yang belum melihat video, siapa yang belum mendownload materi itu terlihat. Siapa yang sudah, siapa yang belum, itu akan terlihat di dalam e-learning saya. Itu ada aplikasinya ya. Jadi terlihat, oh anak ini belum lihat videonya, oh anak ini belum mengunduh materinya, dan seterusnya, itu terlihat ya. Jangan sampai seperti itu ya, karena akan saya ketahui itu. Terus yang kedua, setiap tugas atau latihan soal itu dikumpulkan melalui e-learning ya. Jadi kan kalian sudah berpengalaman ya selama 1 semester kemarin di e-learning. Meskipun dengan segala kekurangannya e-learning tetap harus kita gunakan secara maksimal, termasuk menu mengumpulkan tugas ya, melalui e-learning. Saya tidak membolehkan mahasiswa mengumpulkan tugas melalui WhatsApp. Hukumnya itu haram ya, karena yang pertama itu tidak tepat, yang kedua memenuhi memori HP ya. Bayangkan kalau satu kelas mengumpulkan di WhatsApp gitu ya. Wah, bisa bagaimana itu memori HP saya itu ya, penuh sekali nanti. Jadi usahakan mengumpulkan di e-learning ya. Saya akan memberikan tenggang waktu yang lama gitu ya, supaya kalian kalau masih susah upload bisa dicoba waktu selanjutnya dan seterusnya gitu ya. Terus yang ketiga, pertanyaan tentang perkuliahan harap disampaikan melalui grup WA, bukan melalui Japri ya. Saya harap semuanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang khususnya tentang materi atau teknis perkuliahan atau apalah gitu ya, terkait dengan mata kuliah, sampaikan melalui grup WA, jangan Japri ke saya ya. Kalau melalui Japri ya, kecil kemungkinan akan saya jawab, kecuali itu sangat penting dan saya yang menilai itu penting atau tidak. Jadi kalau kalian Japri ke saya dan tidak saya jawab, itu artinya silakan bertanya di grup WA. Supaya apa? Supaya tidak muncul pertanyaan yang sama. Supaya ketika ada pertanyaan yang sama saya tidak harus menjawab satu persatu. Kalau di grup WA kan ketika saya menjawab pertanyaan tersebut ternyata yang lain ada pertanyaan yang sama, sehingga tidak usah bertanya sudah tahu jawabannya gitu ya kalau di grup itu ya. Oke. Dan seterusnya gitu ya. Disampaikan menyusul sesuai perkembangan kondisi gitu ya. Nanti akan saya sampaikan aturan-aturan selanjutnya nanti tergantung dari kondisi dan situasi yang berkembang saat kita melakukan pembelajaran gitu ya. Sekali lagi saya harap mahasiswa saat perkuliahan harus masuk ya, ketika jam bahasa Indonesia harus masuk untuk mengisi daftar hadir dan juga melihat atau mengunduh materi yang saya
upload di YouTube di e-learning, baik berupa YouTube video atau materi PowerPoint itu ya, atau suara mungkin dan seterusnya. Itu wajib diunduh atau dilihat, karena akan terlihat siapa yang belum mengunduh, siapa yang belum menonton, itu terlihat ya. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan perkuliahan online kita selama 1 semester ini selain tetap semangat gitu ya, harapannya juga nanti ketika nilai keluar, harapannya nilainya bagus semua gitu ya. Yang saya tuntut dari kalian adalah satu, ketekunan dan juga kerajinan ya, tekun ya, mengikuti setiap materi yang saya berikan. Yang kedua, rajin, artinya rajin, kalau ada tugas ya dikumpulkan, itu aja, gampang kok ya, jangan sampai melewatkan satu tugas pun. Dan juga ketika UTS dan UAS yang bersifat tes tulis, itu kan tidak ada yang menjaga ya, terus otomatis kan open book ya, kalau saya ya otomatis open book, kalian bisa melihat materi-materi yang sudah saya berikan ya, dipelajari, dan paling tidak kalian memiliki materinya gitu ya. Misalnya UTS ya, itu kan materinya teoritis sekali ya, kalian siapkan itu ya, kalian siapkan materi-materinya. Jadi ketika kalian mengerjakan itu, kalau bisa mendapat nilai 100 gitu ya. Apakah ada Pak yang mendapat nilai 100? Banyak ya, banyak yang mendapat nilai 100, itu banyak mata kuliah saya ketika UTS UAS itu, apalagi yang bersifat teoritis, khususnya ketika kondisi online seperti ini ya. Yang pertama kan tidak ada yang menjaga, saya tidak bisa mengawasi gitu ya. Yang kedua, otomatis open book gitu ya. Saya juga tidak bisa melarang kalian membuka gitu ya. Dilarang membuka buku ya. Apakah saya bisa melihat kalian membuka buku? Ya sudah, saya biarkan sajalah, open book lah gitu ya. Jadi harapannya nilainya juga harus maksimal gitu ya. Jangan sampai sudah open book tidak ada yang mengawasi, nilainya 25, 20, itu kan sangat menyedihkan gitu ya. Oke, jadi kalian harus tekun dan rajin gitu ya, paling tidak selama 1 semester ini. Harapannya nilainya A+ semua gitu ya. Sudahlah, saya jamin kalau tugas mengumpulkan semua UTS UAS itu paling tidak nilainya 90 ke atas, sudah itu saya jamin nilainya A+ gitu ya. Oke, selebihnya jika ada kekurangan bisa kita diskusikan lebih lanjut di grup WA gitu ya. Mudah-mudahan pengantar ini bisa memberikan gambaran kepada kalian, baik mengenai mata kuliah bahasa Indonesia maupun tentang perkuliahan bahasa Indonesia bersama saya. Oke, kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.